Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam calon guru penggerak buat guru-guru yang hebat. Saya Rahman dari UPTD SMP Negeri 1 Karnampel, Indramayu, Jawa Barat. Calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, yaitu di bagian segitiga restitusi. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru, orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Ini adalah contoh gambar segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. 1. Menstabilkan identitas. Pada prinsipnya, dalam membuat kesalahan merupakan bagian dari suatu kesalahan yang dilakukan murid. 2. Mengubah identitas mulai dari identitas gagal, salah menjadi identitas sukses berhasil. Dan jangan mengkritik, menyalahkan murid yang sedang mengalami identitas gagal. Kenapa demikian? Karena saya mempunyai pertanyaan. 1. Murid membuat kesalahan sesuatu yang wajar dan sering terjadi di kelas. Yang kedua, manusia tidak ada yang sempurna. Ketiga, kesalahan tersebut yakin bahwa kita bisa memperbaikinya. 4. Tidak menanyakan kesalahan, melainkan memperbaiki kesalahan masalahnya. 5. Sudahkah saat ini kamu menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku murid berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan mengubah perilaku tersebut menjadi hal yang positif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid dengan memperbaiki hubungannya bersama murid yang lain atau lingkungannya. Bahkan berusaha untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyalahkan atau menghakimi murid. Pernyataan yang saya buat, Anda bisa saja bertindak lebih gegabah dari hari ini. Anda melakukannya mungkin karena suatu alasan tertentu. Bahkan Anda melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang dianggap penting. Yang keempat, mungkin Anda bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Termotivasi secara intrinsik. Ketika perilaku sudah divalidasi dan teridentifikasi dengan baik dan stabil, maka murid siap mengaitkan dengan keyakinan yang sudah dibuatnya, menjadikan keyakinan kelas sebagai kesepakatan belajar. Pernyataan sebagai seorang guru, teman, keluarga, atau kelas apa yang kita yakini. 1. Tentu nilai-nilai apa yang telah disepakati atau diyakini di kelas. 2. Harapan atau gambaran apa sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Ketiga, kamu akan menjadi orang seperti apa untuk kedepannya. Dan yang keempat, ketika kamu mencapai seperti yang kamu inginkan, apa yang harus kamu lakukan. Berikut satu kasus. Saat pelajaran bahasa Indonesia pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, Rehandani siswa kelas 9I di SMP 1 Karangampel kurang maksimal dalam mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Yang dilakukan Rehandani ketika pelajaran bahasa Indonesia mengobrol dan mengerjakan tugas dengan asal-asalan bersama temannya. Hal tersebut mengakibatkan suasana kelas jadi kurang kondusif. Hal ini juga memicu teman-temannya untuk melakukan tindakan yang sama di kelas, sehingga suasana belajar menjadi sedikit terganggu. Rehandani pun ditegur oleh gurunya, namun kadang masih melakukannya. Berikut segitiga restitusi yang saya lakukan, tindakannya adalah sebagai Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh masuk ke Bapak? Boleh, silakan. Duduk ya, nah Rehan. Lagi istirahat ya? Iya Pak. Maaf ya, foto panggil ya, tehnya waktu istirahatnya. Kini kan, tadi kan habis pelajaran Bapak ya. Iya Pak. Bapak amati semua siswa. Ingat nggak waktu belajar tadi yang Rehan lakukan apa? Waktu di pelajaran Bapak yang saya lakuin ngobrol sampai mengganggu
teman sekelas dan juga mengerjakan tugasnya asal-asalan. Terus kalau sudah tahu begitu, apa yang harus Rehan lakukan? Saya harus meminta maaf kepada Bapak dan juga teman-teman sekelas karena sudah mengganggu kondusif di kelas. Kenapa harus minta maaf? Karena Rehan mengakui kesalahan yang sudah diperbuat waktu di pelajaran Bapak dan juga mengganggu teman-teman yang lain. Masih ingat tentang kesepakatan kelas pelajaran kita, Pak? Masih ingat, Pak? Apa? Di kesepakatan di pelajaran Bapak itu kondisi kelas harus tertib, tidak boleh ada yang di luar dan juga harus tidak mengobrol dan apalagi mengganggu teman sekelas ketika mengerjakan tugas. Bagus, terima kasih. Bapak yakin Rehan anak yang baik, anak yang jujur, dan bisa bertanggung jawab seperti siswa-siswa yang lainnya. Jangan ulangi ya Rehan ya. Siap Bapak. Ya, terima kasih. Silakan istirahat kembali ya. Bapak tidak mau mengganggu waktu istirahatnya Rehan. Silakan istirahat. Assalamualaikum Pak. Nama saya Rehan Dani Pangestu, siswa dari kelas 9I. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Guru yang sudah mengingatkan akan kesalahan yang telah saya perbuat di kelas, yaitu mengobrol bersama teman dan mengerjakan tugas asal-asalan. Dan saya akan siap untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya perbuat ini. Demi untuk kedepannya, saya bisa memperbaiki diri sendiri dan juga tidak menimbulkan kesalahan lagi bagi teman sekelas. Assalamualaikum Pak. Kasus yang kedua yang saya angkat adalah ketika pelajaran bahasa Indonesia sedang berlangsung, Putri tiba-tiba melempar kertas kecil ke teman yang ada di sebelahnya dan tanpa disengaja mengenai Afifah yang sedang belajar dengan konsentrasi. Namun, Putri sesekali mengulangi perbuatan tersebut sehingga membuat Afifah merasa tidak nyaman dengan kejadian yang dialaminya. Bahkan Afifah sempat mengingatkan Putri untuk tidak melempar kertas lagi ke saya, kata Afifah. Melihat temannya seperti itu, Putri malah tersenyum bahagia seolah-olah tindakan yang dilakukan Putri menjadi kesukaan bagi dirinya, walaupun sudah diingatkan oleh gurunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Putri masuk ke ruangan Bapak? Silakan Putri, masuk. Duduk ya Put ya. Pulangnya diganggu sama bapak ya. Putri tahu diundang sama bapak setelah pulang sekolah. Tahu? Kenapa? Karena Putri melempar kertas kecil pada saat belajar. Kenapa Putri melakukan itu? Karena Putri bosan pada saat belajar Pak dan ingin mengganggu teman. Terus kalau sudah tahu begitu, apa yang harus Putri lakukan? Tidak mengulanginya lagi dan meminta maaf kepada Bapak dan teman-teman yang lain. Putri masih ingat tentang kesepakatan kelas yang Bapak sampaikan? Masih Apa diantaranya? tidak membuat ribut di kelas dan mengganggu teman yang lain. Terus setelah tahu begitu, Putri tahu sadar yang Putri lakukan? Sadar Pak. Apa? Tadi melempar kertas kecil ke teman. Bagus. Belajar. Bapak senang ya Putri berkata jujur, terus juga mengakui kesalahan Putri. Berharap ke depan Putri tidak mengulangi lagi, karena Bapak yakin Putri pasti anak yang cerdas dan anak yang bertanggung jawab. Ya Put ya? Iya Pak. Bisa dibuktikan? Insya Allah bisa. Keren. Bagus, terima kasih. Mudah-mudahan ke depan Putri jauh lebih baik dan seperti teman-teman yang lain. Silahkan Putri kembali lagi ke rumah. Titip salam buat Ibu dan Bapak ya. Sampai ketemu besok ya Putri ya. Siap Bapak. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Diva Aurelia. Saya berterima kasih kepada Pak Rohman yang telah menegur dan menasehati saya tentang kesalahan yang telah saya perbuat, yaitu melempar kertas kecil dan mengganggu teman pada saat jam pelajaran. Untuk selanjutnya saya akan berubah dan tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kasus yang ketiga
Di hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, Azam siswa kelas 9K ketika pelajaran Bahasa Indonesia sedang berlangsung, Azam tiduran di kelas, sesekali menulis kalimat di kertas dan diberikan kepada temannya, Dimas, yang tepat berada di belakang tempat duduknya Azam. Dimas mengatakan kepada Azam, "Ini kertas apa, Zam?" Azam pun menjawab kepada Dimas, "Kita bermain kalimat yuk." Namun Dimas mengabaikan ajakan Azam, sehingga karena Dimas tidak menanggapinya, maka Azam kembali tiduran di tempat duduknya dan Pak Rohman sebagai gurunya mengingatkan Azam agar fokus pada tugas yang sedang dikerjakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azam boleh izin masuk nggak Pak? Boleh, silakan Azam masuk. Silakan duduk ya, Azam. Maaf ya Azam ya, waktunya pulang, Azam suruh menghadap ke Bapak. Enggak apa-apa ya Nang ya? Nggak apa-apa Pak. Ya, Azam tahu diundang sama Bapak? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Ingat nggak pada waktu pelajaran Bapak, Azam melakukan apa? Tiduran di kelas Pak. Terus apa lagi? Mengganggu teman sekelas Pak dengan mengajak bermain kalimat-kalimat Pak. Saling main surat-surat. Main surat-surat. Kenapa Azam melakukan di saat pelajaran Bapak begitu? Karena Azam merasa jenuh, bosan dan tidak semangat untuk belajar, hanya ingin bermain bisa berbosan Pak. Azam masih ingat kesepakatan belajar di kelas Bapak? Ingat Bapak. Apa di antaranya? Antaranya selalu tidak mengganggu teman sekelas dengan tidak mengajak bermain, serta siap melaksanakan tugas dan tidak tidur pada saat jam pelajaran. Terus kalau Azam melakukannya, apa yang harus Azam lakukan setelah menyadari Azam begitu? Tentunya Azam tidak akan mengulanginya kembali dan Azam siap menerima konsekuensi yang Azam lakukan dengan setimpal. Bagus, Bapak senang ya dengan kejujuran Azam, tanggung jawab Azam. Mudah-mudahan kesepakatan kelas yang sudah disepakati Azam bisa terapkan dan tidak mengulangi lagi. Azam senang Bapak undang? Tidak terlalu. Oh, tidak terlalu. Ya sudah, kalau begitu silahkan Azam kembali ke rumah, hati-hati di rumah ya. Titip salam buat ibu dan bapak ya. Semangat terus ya. Siap. Ya, silahkan boleh. Ya. Perkenalkan, nama saya Azam dari kelas 9K. Di sini saya berterima kasih kepada Bapak Pak Rohman sudah memberikan solusi agar tidak mengulangi kesalahan saya yang saya telah perbuat, terutama tertidur dalam kelas dan mengganggu teman lain. Sekian dari yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan.